Shalom, sahabat-sahabat saya di dalam Yesus Kristus. Hari ini hari yang baik Tuhan buat kepada kita. Tepatnya hari ini hari Senin tanggal 6 Desember, di mana kita hari-hari ini semakin mempersiapkan untuk menyambut Natal. Tapi yang terpenting bukan sebuah Natal yang rutinitas, tapi biarlah Natal ini ada sesuatu spesial. Tuhan memberikan pesan buat kita untuk kita menjalani, untuk kita masuk tahun 2022. Apa yang mau Tuhan kerjakan untuk Anda? Kita harus mulai bertanya kepada Tuhan supaya Anda tidak salah melangkah di dalam hidup kita. Karena banyak orang salah melangkah di dalam hidup sehingga mereka tersesat seperti domba yang terhilang, kata Alkitab. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman, saya angkat satu pujian. Katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Engkau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
setia atas kami, sampai Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami, Tuhan, setia juga. Kalau bukan karena kesetiaan-Mu atas kami, maka kami sudah binasa di masa waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, ya Allah Bapa. Kau sangat baik, sungguh baik, teramat baik dan sangat baik, Tuhan. Engkau selalu peduli, Engkau punya tujuan yang pasti atas setiap orang percaya. Karena kami tahu Kau Allah yang setia, Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan umat yang mengasihi Engkau. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia atas kami, Tuhan. Sikara bala 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 basan, sikara bala 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 basan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kehadiran-Mu membawa kuasa yang memenangkan dan menguduskan kami. Kehadiran-Mu membawa kekuatan yang baru bagi kami yang lemah. Tuhan, bukakan paradigma kami yang benar atas hidup kami. Bukakan paradigma kami, Tuhan, supaya kami mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan, itu bukan cerita dari sejarah. Tuhan, itu bukan cerita dari Tuhan masa kami lahir sampai mati, generasi-generasi. Tapi Tuhan, itu ada Allah yang ajaib, yang berdaulat sepenuhnya dalam kehidupan kami. Bukan sekedar cerita dan sejarah tentang Engkau, tapi Engkau Tuhan yang memimpin, yang menguruskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam saudaraku. Tadi kita sudah menyembah apa dikatakan lagunya, bahwa ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Saudaraku, kesetiaan itu harus ada, nyata dan murni. Ketika kesetiaan itu seumpama emas yang murni, dia di perapian untuk diuji dalam kemurniannya, apakah kadar emasnya tetap setia, kadar emasnya betul enggak dia emas murni. Maka untuk menguji emas yang murni itu memerlukan api. Demikian juga orang percaya. Untuk menguji kesetiaan Anda akan diberi namanya pencobaan, Anda akan mengalami namanya ujian. Jadi jangan pernah mengeluh dengan ujian, cobaan yang Anda alami. Karena semua itu hanya untuk membentuk kesetiaan kita kepada yang menciptakan kita. Karena saya kasih tahu kepada saudara, rahasia yang terbesar menjadi ada Tuhan adalah belajar menghormati Tuhan. Karena berapa besar orang mendidik anak-anaknya sampai di masa dini sampai masa tua untuk mendidik anaknya setia kepada Tuhan.
berkata, anakku sukses, anakku jadi insinyur, anakku jadi pengacara, anakku jadi orang hebat, artis, segala macam. Menjadi satu kebanggaan itu yang Tuhan lihat bukan itu. Yang Tuhan lihat, apakah kau setia? Tetap enggak punya persekutuan dengan Tuhan? Tetap enggak masih punya berlutut dengan Tuhan? Banyak orang lagi tidak lagi punya kadar murni. Kata murni itu artinya yang punya kualitas yang tidak berubah-berubah, itu namanya murni ya. Nggak bisa kalau nggak murni itu berarti dicampur-campur. Tetapi kata murni itu artinya dia tidak bisa dicampur aduk dengan macam prinsip yang lain. Misalnya, ya aku kan udah setia dengan Tuhan, aku kan sudah berdoa dengan Tuhan, aku kan sudah memberi kepada gereja, aku kan juga suka menyumbang sama gereja. Kata kesetiaan itu bukan dinilai dan diukur dari situ. Kesetiaan itu adalah orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi dicatat, kesetiaan itu adalah memiliki persekutuan dengan Tuhan. Karena melalui persekutuan itulah kita dimurnikan. Persekutuan kita dengan Tuhan dimurnikan hati dan sikap kita. Yang kedua, ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka kita dapat mengasihi sesama dan mengaplikasikan kasih itu. Tapi sering kita tidak sadar bahwa hanya Anda berkata, oh ya, aku tidak punya kewajiban memberi orang lain. Betul, tapi saya hanya kasih tahu, ketika engkau didorong Tuhan untuk membuka hati untuk menolong orang lain, kenapa tidak berikanlah apa yang layak dia terima. Karena Amsal berkata, ketika ada orang meminta kepadamu tetapi kau berkata tidak ada, lain kalilah engkau datang, sesungguhnya engkau sama saja menghina Tuhan yang menciptanya. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, hidup ini sekarang banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Persoalan-persoalan yang kita hadapi yaitu terlebih lagi bagi setiap bangsa-bangsa yang mengalami namanya COVID-19. Yang kedua, buat negara kita pribadi, yaitu Indonesia, yang meningkatnya kejahatan kriminal di dalam penegak hukum sendiri, termasuk baru-baru ini berita yang sangat booming, ya kan, seorang bunuh diri karena dia mengalami depresi, tekanan yang berat, karena merasa malu, aib yang tidak dapat lagi dibendung, sehingga dia mengakhiri hidupnya. Saya kasih tahu, itu di dalam akhir zaman itu lebih parah lagi, bahwa kan banyak orang yang tidak lagi punya pengharapan, sehingga mereka putus asa, sehingga mereka gampang mengakhiri hidup mereka. Bahkan ada orang tidak merasa puas sehingga mereka mengakhiri hidupnya. Kenapa? Makanya saya katakan tadi, Anda harus memiliki persekutuan yang murni dengan Tuhan, sehingga dialah yang akan membuat hati Anda tidak kosong, sehingga membuat hati saudara tidak putus asa, sehingga membuat pikiran Anda tidak pikiran yang jelek. Karena apa? Anda harus mengisi dengan persekutuan dengan Tuhan. Saudaraku, saya tidak panjang lebar bicara dengan firman penyampaian, tetapi saya memberikan satu warning tentang firman Tuhan, bahwa kita harus setia. Karena di akhir zaman banyak akan muncul kejahatan-kejahatan itu datangnya dari rumah Tuhan. Penghakiman itu datangnya dari rumah Tuhan. Apakah itu? Orang-orang yang sudah tahu firman justru akan mengkhianati Tuhan. Orang-orang yang sudah tahu firman tapi justru mereka yang menjadi pencemooh. Kalau kita baca sejarah, bahwa yang menyalibkan Yesus itu orang-orang ahli Taurat yang sangat vokal untuk menyerukan Yesus disalibkan. Ahli-ahli Taurat yang sangat vokal yang menyerukan ingin Yesus disalibkan itu. Jadi saya kasih tahu kepada saudara, jangan Anda kecewa kalau ada pendeta nanti yang tidak sejalan dengan kebenaran. Jangan Anda nanti saudara marah, loh aku sudah baik sama pendeta itu, ternyata pendeta itu bukan orang baik. Jangan Anda kecewa, karena dia memang adalah hamba. Hamba itu tidak selalu dapat setia. Makanya Tuhan Yesus berkata, hamba yang setialah yang masuk di dalam tempatnya Tuhannya. Saya buka dari kitab Wahyu. Saya buka dari kitab Wahyu 17 ayatnya yang ke-14, bagaimana tentang akhir zaman. Tuhan, judulnya adalah penghakiman atas Babel. Nah, penghakiman atas Babel, yaitu dari kitab Wahyu 17 ayat 14 berkata demikian. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah
Tuhan atas segala tuan dan raja di atas segala raja, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan setia. Sekali lagi saya kasih tekanan, mereka yang akan berperang melawan anak Allah, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Ayat ini sangat luar biasa. Satu ayat ini saya ambil bahwa dikatakan di situ banyak yang akan menjadi pemberontak. Banyak orang yang tidak lagi menghargai kebenaran. Mereka sudah lagi tidak menghormati firman Tuhan, sehingga mereka melecehkan kebenaran firman. Pelecehan itu bukan terjadi di mana-mana. Misalnya kasus ada sekarang saat ini di mana-mana, pelecehan, pemerkosaan, enggak. Terlebih lagi kita banyak melecehkan kebenaran firman. Apakah itu Bu Roma? Kita sangat melecehkan firman Tuhan. Udahlah, Tuhan kan mengampuni kita. Ya nggak apa-apa lah sekali-sekali berdosa. Anda melecehkan. Bagi saya Anda melecehkan firman. Itu sama saja kita melecehkan firman. Saudara sering bilang berkata, udahlah sekali-sekali tipu-tipu lah. Nah, atau juga Tuhan mengampuni. Itu Anda melecehkan Tuhan, melecehkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin Anda berkata begini, ya sekali-sekali lah kita korupsi. Nah, nanti kan juga kita minta ampun. Apalagi ini hari Natal sudah mulai dekat, kita nanti minta ampun. Saudara mungkin berkata begitu. Saya mau kasih tahu, Anda sudah melecehkan kebenaran firman. Sekali lagi saya katakan, jangan melecehkan kebenaran firman. Tuhan sudah berkata, Tuhan akan melawan engkau. Kau akan dilawan Tuhan. Ketika saya melecehkan kebenaran firman, saya akan menjadi, Tuhan akan melawan saya. Siapapun tidak sanggup melawan Tuhan. Siapapun dia. Anda mau berkata, saya pejabat, saya punya uang, saya punya senjata. Tuhan tidak mempan dengan senjata. Uangmu tidak punya nilai di mata Tuhan. Jabatanmu tidak berlaku di mata Tuhan. Tetapi yang berlaku di hadapan Tuhan adalah orang yang rendah hati. Dia sudah jelas berkata, barang siapa yang merendahkan hati akan ditinggikan. Ayatnya yang B, apa dikatakan begini? Ayatnya yang C, yang telah dipilih dan yang setia. Saudara, apa dikatakan? Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, yang setia. Wow, sangat keren, firman-Nya luar biasa, meneguhkan hati saya. Saya mau menjadi orang yang dipanggil. Apa Alkitab bilang, banyak terpanggil, sedikit terpilih, dari kitab Perjanjian, dari kitab Yohanes. Saya tidak mau menjadi orang yang terpanggil, tetapi saya mau menjadi orang yang terpilih. Ayat terakhirnya dikatakan yang telah dipilih. Nah, yang telah dipilih dan yang setia. Anda mau menjadi orang yang dipilih Tuhan, setia sama kebenarannya, setia dengan kebenarannya. Kebenaran tidak bisa ditawar-tawar menawar. Firman-Nya tidak bisa ditawar-tawar menawar, tapi kebenarannya harus kita hargai. Luar biasa firman hari ini. Apa dikatakan? Yaitu banyak orang yang terpanggil tapi sedikit terpilih. Hari ini Tuhan mengingatkan saya, jangan Anda menjadi orang yang tidak terpilih. Orang yang melecehkan kebenaran firman tidak akan terpilih. Saya berani katakan, saya bukan menghakimi. Ini Tuhan berkata, siapa yang melawan saya? Dikatakan, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba. Ya, banyak memberontak. Ayat 14 ini sangat luar biasa. Mereka akan berperang melawan mereka. Pengkhianat akan muncul di akhir zaman. Saya mau kasih tahu, penghakiman itu Alkitab sudah tertulis. Penghakiman itu datang awalnya adalah di rumah Tuhan. Baca Alkitab dengan jelas, baca firman dengan jelas. Penghakiman itu diawali di rumah Tuhan. Maka itu saya katakan, pelecehan kebenaran firman itu banyaknya
disembunyikan di rumah Tuhan. Ya, kita banyak kompromi. Minta ampun kepada Tuhan. Jangan merasa jadi Tuhan di atas Tuhan. Ini Tuhan berkata. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh my Jesus, saya mendengarkannya sangat spirit. Tuhan atas Tuhan, Raja di atas raja, Yesus namanya. Jangan Anda mempermainkan kebenaran firman. Jangan. Bertobat, berbalik, kejar ketertinggalan Anda. Jangan di zona aman. Jangan di zona kedosa Anda. Jangan Anda terpesona dengan dosa. Jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan. Ya, dari kitab Yakobus 5. Jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan. Jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan. Maka itu bertobat. Apa dikatakan? Yang telah dipilih dan yang setia, itulah yang akan bersama-sama dengan Allah Bapa memerintah sebelah kanan Allah. Saya tutup firman ini. Kiranya firman ini terbukalah paradigma. Baca firman dengan jelas dari kitabnya, selalu dari perjanjian baru sampai lama. Tuhan selalu menuliskan, dia berkata kepada kita, setiap tulisannya berkata, aku adalah Allah yang cemburu, aku Allah pemarah, kata kitab Nahum. Aku akan menghukum orang yang menyelewengi kebenaran firman. Saudaraku, ingatlah, dia Allah yang cemburu. Dia punya hak cemburu dengan ciptaannya yang menyeleweng. Dia punya hak marah kepada ciptaannya yang tidak setia. Jadi jangan saudara berpikir Allah itu hanya mengerti mengampuni dosa Anda. Tapi ingat, dia juga Allah yang akan menghakimi engkau dan saya. Bahwa engkau ingat juga dia akan menghakimi semua bangsa-bangsa. Dia juga akan datang sebagai raja dan menghukum orang yang tidak setia. Irabatanda ya rabalaba sanda. Kedatanganmu sudah dekat ya Allahku. Kami mau sambut dengan kesetiaan kami. Kami mau sambut dengan sukacita Tuhan. Biarlah kami Tuhan sukacita selalu bergairah menyembah Engkau. Para malaikat sudah Tuhan, para malaikat sudah menyambut Engkau. Tuhan, gemah surga sudah Tuhan dekat. Bahwa kedatanganmu yang kedua kali sudah dekat. Hari
Yesus, Yesus, selamatkanlah keluargaku, selamatkan bangsaku, selamatkan orang yang berbuat jahat padaku. Ampuni mereka seperti Kau mengampuniku. Lepaskan mereka dari api neraka. Tuhan, ampunilah. Siara balada datang. Kirala bala 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 basandaraba. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Allah ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang selalu ada bagi kami. Tuhan, ajarkan kami Tuhan setia. Seperti firman-Mu dari kitab Wahyu 17 ayat 14 ini berkata, Aku akan melawan mereka. Kau akan melawan orang-orang yang berontak. Bahkan Engkau berkata kepada kami ya Tuhan, ya Allahku, hanya orang-orang yang setia akan dibawa Tuhan dalam kemenangan. Hanya orang-orang yang taat kepada kebenaran akan dibawa Tuhan dalam kemenangan. Kemenangan itu adalah orang-orang yang setia dan taat. Firman-Mu berkata, yang telah dipilih yang setialah akan dibuat menang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan. Di saat kami bangun, kami masih bisa bernafas. Di saat kami Tuhan berjalan, organ tubuh kami semuanya bergerak, berfungsi. Banyak di luar sana Tuhan, mereka lumpuh, buta, tidak dapat melihat. Tetapi kami yang sehat ini belajar menghargai kebaikan-Mu. Kami yang sehat ini belajar memanggil nama-Mu yang kudus, menyembah Engkau Allah yang kudus. Kuduskan kami Bapa. Dalam nama Bapa dan Anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku. Selamatkan aku dengan kuasa-Mu Tuhan. Catatkan namaku di surga yang kekal. Jangan biarkan neraka yang kuterima. Rasul Paulus berkata, aku memberitakan Injil, jangan-jangan aku ditolak. Karena Rasul Paulus merasakan ada duri di dalam daging. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat melawan daging ini kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan. Kami tidak dapat melawan daging ini atau melawan dosa kalau bukan Tuhan yang membuatkan iman pengharapan kami. Maka kami selalu terhubung dengan Roh-Mu. Biarlah kami selalu terhubung dengan Roh-Mu, yaitu kami roh yang taat, roh yang setia, roh menyembah. Karena Kau mencari penyembah-penyembah yang benar di akhir zaman ini Tuhan. Lanjutkan karya yang menyatakan kuasa-Mu. Hamba-Mu berhenti tetapi kuasa-Mu tidak berhenti, karya-Mu tidak berhenti bagi orang yang mendengarkan siaran YouTube hamba-Mu ini khotbah. Biarlah mereka menjadi murid Kristus yang setia, bukan menjadi murid yang di-DO, bukan menjadi murid yang tidak menyelesaikan PR-nya, bukan menjadi murid yang tidak mengerjakan tugasnya. Karena kami tahu firman-Mu berkata, beritakan Injil, jadikan semua bangsa murid-muridku. Karena kami tahu hanya murid yang menerima naik kelas, hanya seorang murid yang menerima, yaitu tingkat kelasnya, dan dia diangkat dan dipilih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar menjadi murid Kristus yang setia. Kami mengucap syukur, berkati bangsaku, berkati kotaku, berkati negeriku, berkati presidenku Bapak Joko Widodo, berkati wakil presidennya Bapak Marun Amin, berkati para menterinya bekerja dengan tulus kudus, tak ada korupsi dan tidak ada Tuhan mereka mengkhianati pemerintahan. Bahkan berkati Tuhan presiden kami yang dengan tegas mengingati jajaran dari Kapolri sampai Kapolda, Kapolres, Polsek, supaya mereka bekerja dengan jujur, tidak lagi menekan masyarakat yang kecil. Biarlah juga Kapolda Panglima yang baru kami Bapak Tuhan, yaitu Andika Perkasa, berkati sesuai namanya. Engkau memberikan perkasa atas hidupnya untuk memimpin jajaran dari Kapol sampai dari Tuan Kodam Korem.